Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nandita Tegar Pratama. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Pamulang. Pada video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas komunikasi yang berlandaskan Pancasila sebagai fondasi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Oke, pertama-tama kita akan membahas bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila dapat dijadikan sebagai fondasi dalam menjalin komunikasi yang membangun kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang khususnya yang harmonis dan berkeadilan. Komunikasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Dalam konteks Indonesia, negara kita sendiri teman-teman, sebuah negara yang majemuk, komunikasi tidak hanya menjadi sarana pertukaran informasi, melainkan juga jembatan dalam membangun persatuan, toleransi, dan kerjasama. Disinilah peran Pancasila menjadi sangat penting teman-teman. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara saja teman-teman gitu ya, tapi juga pandangan hidup dan pedoman dalam berinteraksi di tengah keberagaman masyarakat di Indonesia. Karena Indonesia ini banyak sekali ras antar suku dan agama teman-temannya, karena kita negara kepulauan gitu ya. Kemudian Pancasila sebagai panduan komunikasi. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman dalam berkomunikasi. Saya yakin teman-teman juga sudah mengetahui ya kelima sila yang ada di Indonesia saat ini, karena teman-teman juga pasti mempelajari kan dari SD, SMP, SMA, pasti teman-teman hafal lah di luar kepala tentang kelima sila yang ada di Indonesia saat ini. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi nilai moral dan etika dalam berkomunikasi teman-teman. Tidak menyebarkan kebencian, fitnah, bahkan hoax teman-teman, itu sering banget ya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntun kita untuk menghargai sesama, bersikap empatik, dan tidak diskriminatif dalam menyampaikan pendapat. Karena di Indonesia kan banyak banget ras-ras dan agama yang ada ya, ada 5 agama bahkan yang diakui di Indonesia. Nah, kita tuh tidak boleh diskriminatif terhadap orang-orang tersebut, atau itu kan masyarakat Indonesia sendiri gitu ya. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, menjadi pengingat bahwa komunikasi harus menciptakan rasa persatuan, bukan memecah belah gitu teman-teman. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan pentingnya dialog, musyawarah, dan menghargai perbedaan dalam diskusi publik. Kita sebagai mahasiswa tentu sering berdiskusi ya dalam lingkungan kampus atau bahkan dalam lingkungan masyarakat gitu ya. Kita harus bermusyawarah terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu kesepakatan yang disepakati bersama, yaitu mufakat gitu teman-teman ya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong terciptanya komunikasi yang merata, adil, dan tidak mengkreditkan kelompok tertentu. Kemudian pentingnya komunikasi Pancasila dalam masyarakat multikultural. Nah teman-teman, saat ini Indonesia tuh tercatat terdiri dari lebih 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Kemudian 700 bahasa daerah yang ada di Indonesia gitu ya, dan ratusan suku bangsa. Keberagaman ini menjadi kekuatan, tetapi juga jadi tantangan tersendiri teman-teman. Tanpa komunikasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, keberagaman justru bisa memicu timbulnya konflik gitu teman-teman ya. Contoh nyata yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti di media sosial gitu, khususnya di Instagram yang saya sering mainin sendiri teman-teman. Perbedaan pendapat kerap menjadi disampaikan dengan ujaran kebencian. Disinilah pentingnya mengedepankan nilai-nilai Pancasila agar komunikasi menjadi sarana yang menyatukan, bukan memecah teman-teman. Nah, tantangan komunikasinya
implementasi nilai-nilai Pancasila dalam komunikasi masih menghadapi berbagai tantangan gitu teman-teman ya. Yang pertama ada lunturnya etika komunikasi, khususnya di ruang digital. Nah, balik lagi ke yang tadi, media digital, ruang digitalnya itu Instagram, karena saya juga sering main gitu teman-teman. Meningkatnya intoleransi yang dibalut dengan dalih kebebasan berpendapat. Jadi banyak ya komentar-komentar di Instagram itu yang saya baca, rasis, sara, menyebarkan hoax itu banyak sekali dengan dalih ya nggak apa-apa, kita kan negara demokrasi, jadi kita bebas menyampaikan pendapat. Nah itu tidak boleh teman-teman ya. Kurangnya literasi digital dan komunikasi terutama di kalangan remaja. Nah kalangan remaja nih literasi digitalnya mungkin kurang teman-teman, karena lain dan sebagai hal ya gitulah. Kita bisa bahas nanti di video selanjutnya gitu ya, kalau ada video selanjutnya gitu teman-teman. Kemudian komersialisasi media yang lebih menonjolkan sensasi dibandingkan nilai edukatif. Ya begitulah. Tantangan-tantangan ini memperlihatkan pentingnya revitalisasi nilai Pancasila dalam komunikasi publik, baik di media massa maupun media sosial. Kemudian gimana sih solusi dan strateginya yang bisa kita gunakan gitu teman-teman ya. Untuk memperkuat komunikasi yang berlandaskan Pancasila, tentu saja kita memerlukan berbagai upaya teman-teman. Yang pertama ada pendidikan karakter sejak dini agar generasi muda memahami pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam komunikasi. Yang kedua ada literasi digital untuk membekali masyarakat menghadapi informasi palsu atau ujaran kebencian. Nah, tadi kan banyak ya informasi palsu atau hoax serta komentar-komentar yang mengutarakan ujaran kebencian gitu teman-teman. Yang kemudian regulasi dan pengawasan media agar lebih berpihak pada nilai-nilai kebangsaan dan keadilan sosial. Juga banyak sih faktor-faktor pendukung yang lain teman-teman, seperti keteladanan tokoh masyarakat dari dunia politik, pendidikan, bahkan selebriti yang menunjukkan komunikasi yang santun dan membangun. Kemudian saya juga ingin mengajak teman-teman untuk membahas gimana sih peran mahasiswa dan kaum muda sebagai agen perubahan gitu ya. Mahasiswa dan kaum muda memiliki peran strategis teman-teman justru di sini ya. Menjadi yang pertama, menjadi pelopor komunikasi yang inklusif, kritis, namun harus tetap etis teman-teman agar keren. Kemudian mendorong diskursus publik yang sehat di ruang-ruang digital. Yang ketiga, menjadi jembatan antar kelompok masyarakat melalui kegiatan sosial dan pendidikan. Sebagai generasi yang melek teknologi dan informasi, kaum muda kita gitu ya bisa menjadi ujung tombak dalam menyebarkan nilai-nilai Pancasila dalam media sosial. Kan banyak tuh ya media sosial yang bisa kita gunakan, yang kita kendarai untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila gitu ya. Kan banyak, ada podcast, blog, terus berbagai platform lain kayak Instagram, YouTube seperti ini. Banyak lah teman-teman, nanti kita bisa bahas lagi ya. Terus saya mengambil studi kasus teman-teman, misalnya dari program Kampung Pancasila yang diinisiasi oleh TNI di berbagai wilayah, menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa diinternalisasi teman-teman dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam cara warga berkomunikasi antar agama dan antar suku gitu. Atau ada lagi contoh yang lain teman-teman, contoh gerakan komunikasi digital, komunitas digital teman-teman yang membentuk netizen santun. Itu ramai kan dulu kemarin-kemarin tagar ya di media sosial, sebagai upaya kolektif untuk menciptakan budaya digital yang sehat dan menghargai perbedaan. Nah teman-teman, sebagai penutup kita ingat kembali gitu teman-teman ya. Komunikasi bukan sekedar berbicara atau menyampaikan pesan saja teman-teman, tetapi tentang membangun hubungan yang menciptakan pemahaman bersama
dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan komunikasinya. Harus, karena kita negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila, teman-teman. Itu sudah diatur ya. Kemudian kita tidak hanya menjaga nilai-nilai kebangsaannya saja, tetapi juga membangun masyarakat yang adil, damai, kemudian sejahtera, gitu teman-teman. Kemudian kita semua memiliki tanggung jawab teman-teman untuk menjaga kualitas komunikasi, baik di dunia nyata atau dunia maya teman-teman, dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Komunikasi yang akan menjadi jembatan menuju Indonesia yang lebih bersatu dan beradab teman-teman. Kemudian sebagai penutupnya saya mengambil kutipan teman-teman, diambil dari Google, yang saya sendiri tidak tahu siapa yang ngomong teman-teman, tapi kutipannya ada di Google dan bagus, makanya saya ambil teman-teman. Kutipannya berbunyinya seperti ini: Pancasila bukan hanya milik negara, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Maka jadikanlah ia nafas dalam setiap ucapan, sikap, dan tindakan kita. Nah teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman, karena saya juga masih pemula ya dalam buat konten untuk diupload di YouTube teman-teman. Ini saya baru pertama kali nih. Gitulah kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi Pancasila.